قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Kemudian dikatakan di sini oleh Musa Al-Hajjawi rahimahullah, walamsuhuma min khuntha muskilin, dan juga di antara yang membatalkan wudu di sini yaitu memegang keduanya, qubul maupun zakar, memegang vagina maupun penis. Ya, min khuntha muskil, dari khuntha yang muskil, dari seseorang yang memiliki dari menyentuh kemaluan dari seseorang yang memiliki dua kemaluan yang tidak diketahui mana kemaluan yang dominan buat dia. Ya, jadi misal ada seseorang, misalnya seseorang dia memiliki dua kemaluan, penis dan juga vagina, dan tidak diketahui mana yang lebih dominan. Maka sebagian ulama menganggap bahwasanya menyentuh kemaluan ini membatalkan wudu. Ya. Menyentuh kemaluan orang lain, maksudnya menyentuh kemaluannya orang yang punya dua kemaluan, baik zakarnya atau vagina, membatalkan wudu. Walaupun Allah alam yang lebih sahih adalah enggak membatalkan wudu, ya, kecuali dengan adanya syahwat. Sebagaimana tadi. Kemudian dikatakan walamsu dzakarin dzakarahu, yaitu seorang laki-laki memegang zakarnya, lamsu dzakari dzakaral khuntha li syahwatin, yaitu seseorang menyentuh seorang laki-laki menyentuh zakarnya orang khuntha ini karena ada syahwat. Walam au untha qublahu li syahwatin fihima. Ala kulli hal, semua kembali kepada syahwat sebenarnya. Baik menyentuh kemaluan tersendiri atau kemaluan orang lain dengan ada syahwat, maka ini membatalkan wudu. Intinya begitu. Karena ini dikaitkan dengan masalah khuntha, yaitu seorang yang memiliki dua kemaluan, dan itu sangat-sangat jarang. Di zaman sekarang pun begitu, sangat-sangat jarang. Maka Allah alam itu tidak kita bahas lebih lanjut. Wa massuhu imra'atan bisyahwatin. Ini pembatal yang kelima. Seorang menyentuh imra'atan, wa massuhu imra'atan bisyahwatin, yaitu menyentuh seorang laki-laki menyentuh imra'atan. Lafal imra'atan ini menunjukkan jasadnya, bukan kemaluannya belaka, jasadnya, pada umum jasadnya. Imra'atan. Itu pertama. Yang kedua, imra'atan di sini menunjukkan ini perempuan yang sudah baligh yang disentuh. Perempuan yang sudah baligh. Adapun anak kecil, ya, yang belum baligh, perempuan, maka disentuh itu tidak membatalkan wudu. Jadi imra'atan di sini menunjukkan perempuan yang sudah baligh, sudah dewasa, sudah besar. Maka menyentuhnya dengan syahwat itu membatalkan wudu. Ini pendapat yang sahih. Ya, kalau kita dulu kecil kan dibilang habis wudu jangan nyentuh teman sekelas perempuan, jangan. Ya, walaupun dengan adanya penghalang yaitu baju mereka, jangan, nanti batal wudunya. Maka ini enggak sahih. Yang sahih adalah menyentuh perempuan yang bukan anak kecil, sudah baligh, sudah haid perempuan itu, menyentuhnya pun dengan syahwat, dan menyentuhnya kulit dengan kulit, bukan menyentuh mukenanya, menyentuh mukenanya walau dengan syahwat tidak batal wudunya. Baik itu istri atau bukan istri. Dengan syahwat menyentuhnya, yaitu menyentuh bajunya,
ya bukan kulitnya, maka ini tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Jadi imra'ah ini, perempuan ini sudah baligh, sudah baligh. Nah, sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya enggak mesti baligh perempuan yang disentuh. Kalau sudah sampai usia 7 tahun itu tetap satu hukum, tapi yang sahih adalah tidak. Perempuannya sudah baligh, sudah besar, maka menyentuhnya kalau dengan syahwat, dengan kulit dan kulit, maka membatalkan wudu, baik itu istri maupun bukan. Ini pendapat wallahu alam, ini pendapat yang lebih sahih. Ya, dengan adanya syahwat. Menurut mazhab ini dengan adanya syahwat ini yang lebih sahih. Taib, juga di antara dalil yang dipakai adalah kata Allah Azza wa Jalla, aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu, yaitu atau aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Al-lams di sini dimaknai oleh sebagian ulama sebagai menyentuh. Ya, sebagai menyentuh perempuan. Namun pendalilan dengan dalil ini agak lemah. Karena apa? Karena lamastumun nisa maknanya adalah jama'tumun nisa, yaitu kalian menjima perempuan. Maka menjima ini jelas membatalkan bukan hanya wudu, melainkan membatalkan bisa menjadi hadas akbar karena junub, ya. Tapi ala kulli hal ada pendapat juga yang mengatakan bahwasanya menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Ya, kalau dalam mazhab menyentuh perempuan dengan syahwat membatalkan wudu. Ini yang sahih dalam mazhab Hanbali. Pendapat kedua, dan ini juga ada di antara ulama Hanbali, bahwasanya menyentuh perempuan itu membatalkan wudu secara mutlak walaupun tanpa syahwat. Walaupun tanpa maksud. Bedanya dengan yang pertama, pendapat pertama bahwasanya menyentuh perempuan dengan syahwat membatalkan wudu. Pendapat kedua, menyentuh perempuan membatalkan wudu secara mutlak walaupun tanpa syahwat, walaupun tanpa ada maksud, enggak sengaja kesentuh batal wudunya. Ini pendapat yang kedua. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga bahwasanya menyentuh perempuan secara mutlak tidak membatalkan wudu walaupun dengan syahwat. Ini pendapat ketiga. Menyentuh perempuan secara mutlak tidak membatalkan wudu walaupun dengan syahwat. Walaupun dengan syahwat. Ini pendapat yang ketiga. Ya. Ini pendapat yang ketiga. Taib. Mana yang sahih? Kalau misal kita bilang pendapat pertama apa? Menyentuh perempuan dengan syahwat membatalkan wudu. Pendapat kedua, menyentuh perempuan membatalkan wudu secara mutlak walaupun tanpa syahwat, tanpa maksud, nggak sengaja, batal wudunya. Ini pendapat kedua, yang paling membatalkan pendapat kedua. Pendapat ketiga, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu secara mutlak dengan syahwat atau tanpa syahwat, tidak membatalkan wudu kecuali jika keluar dari sesuatu seperti madhi di kemaluannya dan semisal itu. Ini baru batal wudunya, dan batal wudunya bukan karena menyentuhnya belaka, melainkan karena keluar sesuatu dari kemaluan. Tiga pendapat di sini di antara pendapat ulama. Kalau dalam madhab yang ditampilkan dalam madhab Hanbali bahwasanya menyentuh perempuan dengan syahwat membatalkan wudu. Ya. Namun sekarang di sini coba ada muskilah di sini di hadis Nabi SAW, tentang hadis Nabi SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan oleh beliau radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi, bahwasanya Nabi SAW mencium seorang istrinya. Thumma kharaja ila shalah. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu apa? Keluar menuju salat. Walam yatawadda, dan beliau kemudian tidak berwudu. Namun ada kemudian yang bertanya kepada Urwah, yaitu Urwah al-Muzani, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha,
ma adzunnul mar'ata illa anta. Saya pikir, wahai Aisyah, saya pikir kayaknya seorang istri Nabi tersebut yang telah dicium oleh beliau SAW itu adalah engkau sendiri. Fadhahikat, maka Aisyah kemudian ketawa. Di sini lihat ibrahnya, Aisyah radhiyallahu anha dicium oleh Nabi SAW. Kemudian keluar menuju salat dan Nabi SAW enggak wudu lagi, melainkan salat langsung. Taib. Bagaimana nih memahami hadis ini? Versi ulama pertama, kedua, ketiga gitu loh. Ulama pertama mengatakan batal wudunya kalau pakai syahwat. Ulama kedua batal wudunya secara mutlak. Ulama ketiga enggak batal wudunya walaupun dengan syahwat. Coba sekarang Anda pengen antum berpendapat kira-kira mana yang lebih dekat dengan dalil ini, yaitu Aisyah dicium oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ke masjid untuk sholat dan enggak wudu lagi. Mana yang lebih dekat dari tiga pendapat ini? Pertama, batal kalau pakai syahwat. Kedua, batal mutlak walaupun enggak pakai syahwat. Yang ketiga, tidak batal sama sekali walaupun pakai syahwat enggak batal kecuali kalau keluar air madhi. Taib. Manakah yang lebih dekat dengan hadis Aisyah ini? Ya, sok silakan jawab. Gimana Pak? Tidak, yang mana tuh? Pendapat ketiga. Pak Agung gimana Pak Agung? Yang ketiga. Antum gimana pilih? Ketiga. Iya, kelihatannya memang lebih dekat sama yang ketiga. Tidak batal sama sekali. Iya. Tapi bagaimana dengan pendapat pertama? Batal kalau dengan syahwat. Maka yang ulama berpendapat pertama menanggapi hadis ini, Rasulullah SAW mencium istrinya karena mencium kasih sayang, bukan mencium syahwat, gitulah. Maka ulama yang pertama sebagiannya menyatakan bahwasanya takbil az-zaujah, mencium istri itu dibagi menjadi dua minimal, yaitu mencium tanpa syahwat dan yang kedua mencium dengan syahwat. Benar nggak menurut antum gimana? Antum insyaallah nanti nikah insyaallah. Ya, nanti nikah baru antum bisa nyium orang. Ya. Mungkin enggak? Ya, ini relatif memang. Ini relatif. Tapi ada kemungkinan seseorang mencium istrinya tanpa syahwat. Ya, oke. Gini, tiga macam mencium istri. Satu, mencium yakni tidak sengaja sama sekali. Ya. Kecium lah gitu, kecium ya. Yang kedua, mencium sengaja tapi tanpa syahwat. Yang ketiga, mencium jelas sengaja dengan syahwat. Tapi mungkin kayak ini. Kalau kecium ya nggak tahu kok bisa kecium gitu gimana ya udah kecium gitu loh, udah selesai ya. Ini kalau kecium insyaallah enggak masalah lah ya. Gitu. Lagi mungkin sama istrinya lagi main petak umpet tiba-tiba saling kejar-kejar kecium gitu loh gimana. Nah, ini enggak ada maksud gitu. Yang kedua, mencium tanpa syahwat, mungkin enggak? Mungkin. Antum mau pergi kerja, antum cium istri dulu. Tanpa syahwat. Mungkin. Sementara istri antum itu cantiknya luar biasa. Minimal pada saat itu cantik lah gitu loh. Tanpa syahwat ya? Gimana? Pak Fajar gimana Pak Fajar? Mungkin nggak seorang suami mencium istri tanpa syahwat? Mungkin aja, mungkin. Sebagaimana mencium putrinya atau anaknya tanpa syahwat. Namanya mencium nggak semuanya karena syahwat. Bisa karena kasih sayang. Nah, inilah yang dipakai ulama pertama. Yang menyatakan mencium yang membatalkan wudu hanya dengan syahwat. Adapun mencium tanpa syahwat tidak batal wudunya. Karena mereka membagi mencium dengan beberapa macam. Mencium tanpa syahwat itu mungkin, possible. Mencium istri tanpa syahwat mungkin. Kayak mau pergi kerja, mau apa gitu kan. Cium dulu keningnya atau lainnya. Tanpa syahwat.
atau ini sudah menjadi kebiasaan keluarga dan enggak ada masalah, maka yang seperti ini memang tidak membatalkan wudu. Nah, yang ketiga, macam ketiga, yaitu mencium dengan syahwat. Bagi ulama pendapat pertama, mencium dengan syahwat batal wudunya. Batal wudunya. Tinggal kita menanggapi ini hadis Aisyah. Rasulullah SAW mencium Aisyah dengan syahwat atau tidak gitu loh. Ulama pendapat pertama mengatakan, ketika itu Rasulullah SAW mencium Aisyah terus enggak wudu lagi karena itu mencium kasih sayang biasa pada istri tanpa syahwat. Ulama mazhab yang ketiga yaitu mengatakan bahwasanya mencium istri tidak membatalkan wudu secara mutlak kecuali keluar air madhi. Ulama ketiga mengatakan bahwasanya Rasulullah mencium Aisyah radhiyallahu anha dengan syahwat. Karena Rasulullah SAW normal. Dan asalnya mencium istri dengan syahwat. Ini pendapat benar juga. Ini omongan benar juga sebenarnya. Asalnya seseorang, vonis seseorang mencium seorang istri itu dengan syahwat. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya laki-laki ketika mencium istrinya dengan syahwat. Karena kalau dia lagi enggak bersyahwat sama istrinya, ya ngapain dia cium istrinya, gitu kan? Asalnya laki-laki, hukum asalnya laki-laki mencium istrinya dengan adanya syahwat terhadap perempuan, terhadap istri. Walaupun nisbatnya mungkin kecil syahwatnya, tapi ada keinginan untuk itu. Asalnya begitu. Nah, jadi ketika kita melihat atau mendengar kabar fulan mencium fulanah, itu mesti kepikiran karena apa? Syahwat bukan? Umumnya gitu kan. Fulan mencium fulanah karena apa? Syahwat bukan rata-rata? Syahwat. Beda kalau misalnya fulan mencium putrinya. Ini insya Allah kita nggak bakal mikir, nggak mikir. Tapi fulan mencium istrinya, fulanah, ya fulan mencium sang istrinya. Itu pasti kepikiran kita, ini syahwat. Iya. Kalau misalnya di wahana ini mendengar, ana lihat itu fulan lagi bercanda sama istrinya, kemudian fulan mencium istrinya. Kira-kira langsung pikir pasti dengan syahwat. Ya enggak, pasti mikir gitu. Enggak langsung spontan kita pikir, enggak lah itu enggak dengan syahwat. Enggak cocok. Maka kita katakan wallahu alam Rasulullah SAW manusia seperti kita, laki-laki bahkan beliau syahwatnya lebih baik dibandingkan kita, lebih prima dibandingkan kita. Kekuatannya lebih prima dibandingkan kita. Maka wallahu alam beliau mencium istri Aisyah yang paling disayang bukan penciuman kasih sayang seperti kepada anak, bukan, melainkan dengan ada syahwat. Namun Rasulullah SAW tidak wudu lagi karena apa? Karena tidak ada air mani yang keluar dari kemaluan, tidak ada masalah. Ya begitu. Karena syahwat itu juga kan bisa dinetralisir, bisa berderajat. Tidak semua syahwat itu tinggi ketika menciumnya tinggi sekali syahwatnya, enggak semuanya begitu. Bisa aja ditahan dengan kadar supaya tidak keluar apapun dari kemaluannya. Dan wallahu alam pendapat ketiga ini sebenarnya lebih apa? Lebih kuat sebenarnya ya. Sebenarnya lebih kuat. Namun lebih hati-hati adalah pendapat yang pertama. Lebih hati-hati adalah pendapat yang pertama, yaitu mencium istri dengan syahwat itu apa? Membatalkan wudu. Namun pendapat yang lebih sahih memang pendapat ketiga, tidak membatalkan sama sekali sampai keluar air madhi. Karena ibrahnya sekarang adalah pembatal di keluar air madhi, bukan sebatas mencium. Karena terbukti Rasulullah SAW mencium istrinya dan tidak batal wudunya. Dan Rasulullah mencium istrinya dengan syahwat normal, tapi tidak batal wudunya. Hanya saja sebagai kehati-hatian, maka orang wudulah dia setelah mencium istrinya dengan syahwat. Adapun kalau mencium istrinya tanpa syahwat, karena mau pergi kerja, kemudian cium kening istrinya atau pipinya, atau dia mau pergi sholat agak jauh misal masjidnya, kemudian dia cium bagian tubuh istrinya walaupun dengan syahwat tanpa syahwat, maka tidak batal wudunya. Seperti itu. Taib au tamassuhu biha, atau seorang perempuan menyentuh laki-laki dengan syahwat. Nah, ini kembali ke yang tadi, sama, kembali ke yang tadi. Ya, menyentuh dengan syahwat, menyentuh suaminya misalnya dengan syahwat. Ini kembali yang tadi. Kalau dengan syahwat, menurut pendapat yang lebih hati-hati, batal wudunya. Batal wudunya kalau dengan syahwat. Tapi kalau misal kita ikut pendapat yang ketiga, maka tidak batal wudunya.
selama tidak keluar air madhi dari si perempuan itu. Wa masu halqati duburin, dan menyentuh lubang dari dubur. Ini termasuk bagian dari pembatal wudu, karena dubur termasuk farj. Jadi ketika antum mendapatkan istilah farj, maka ini pembatal, maka ini farj itu ada dua, yaitu depan dan belakang, qubul dan dubur. Farj ya kemaluan, qubul itu kemaluan depan, dubur itu kemaluan belakang. Qubul karena qabla, sebelum, yaitu depan. Dubur belakang. Ya, maka kemaluan depan dan bagian bokong itu termasuk apa? Farj. Nah, menyentuh bagian pantat, ya kalau misalnya bagian belahannya saja, maka itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah menyentuh halaqatu dubur, yaitu menyentuh bagian lubangnya, bagian dalamnya, maka ini membatalkan wudu. Dan itu pendapat yang wallahu alam lebih hati-hati dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, ya. Itu lebih hati-hati sebenarnya. Namun dikaitkan kembali yang pada tadi, bahwasanya menyentuhnya dengan syahwat itu yang membatalkan wudu, menyentuhnya dengan syahwat itu yang membatalkan wudu. Ya begitu. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan sampai sini, ikhwan? Atau kita cukup aja karena ini sudah masuk waktu syuruk insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairal jaza atas kehadiran antum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.